Halo semuanya, selamat datang di VLY Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini saya akan bahas mengenai coding lagi. Nah, siapa di sini di antara kalian yang sering menghapus data di database atau melakukan query delete ke dalam tabel database? Nah, sebenarnya itu tidak boleh dilakukan ya. Kenapa? Karena ketika nanti ada hal yang ilegal dilakukan oleh orang lain, itu masih bisa kita lacak. Oke, kali ini saya akan mencontohkan bagaimana harusnya kita menghandle hal tersebut ya. Jadi kita menghapus, memang di dalam aplikasi itu ada tombol hapus, tetapi sebenarnya di dalam database data itu masih ada. Oke, untuk cara yang pertama, yaitu kita bisa menambahkan sebuah kolom baru yang namanya status ya. Jadi status ini digunakan untuk menentukan apakah data tersebut digunakan atau tidak. Jadi dia input tipe datanya itu adalah enum, 0 atau 1. Jadi nanti buat tombol hapus, yang dimana tombol hapus ini itu di dalam controllernya itu bukan query delete ya, tapi query update. Jadi query-nya akan update, misalkan saya di sini pakai PRF ya, jadi tabel PRF set status aktif sama dengan 0, yang artinya data itu tidak digunakan lagi. Kemudian untuk menampilkan listnya ini akan tampil data-data yang aktif aja atau sama dengan select from where status aktifnya sama dengan 1. Jadi datanya masih tersimpan di dalam database, tidak terhapus secara permanen. Jadi masih bisa dilacak. Kemudian untuk cara yang kedua, di sini saya membuat sebuah tabel baru yang namanya tabel trash. Yang dimana tabel trash ini akan menyimpan sampah-sampah atau data-data yang tidak digunakan di dalam proses tertentu. Jadi, nanti ketika di-delete, ya, ini di-delete, diklik delete, tombolnya itu dia akan menuju ke function di controllernya, di mana dia akan terjadi insert data terlebih dahulu ke tabel trash, yang dimana di sini saya akan select untuk mengetahui siapa usernya, user yang login, kemudian saya akan select untuk mengetahui data-data yang ada di tabel tertentu untuk diinputkan ke dalam insert into. Kali ini kan saya menggunakan tabel PRF. Jadi di sini saya select tabel PRF, di mana data PRF ini akan digunakan di tabel trash tadi, yang dimana dia akan set ID prosesnya itu adalah nomor PRF atau ID PRF-nya. Kemudian keterangan itu di sini saya menggunakan deskripsi PRF. Ini nggak harus deskripsi sih, jadi deskripsi atau keterangan ini digunakan untuk supaya kita paham prosesnya itu menyangkut masalah apa. Jadi kebetulan sih saya menggunakan deskripsi PRF. Kemudian selanjutnya kepemilikan, ini saya buat permanen ya, karena proses ini memang untuk pembayaran invoice dari Sarpras. Jadi saya buat permanen, karena ini nggak bakal ganti lagi. Karena form inputnya cuma 1 untuk Sarpras. Gitu. Jadi ini kalian sesuaikan dengan punya kalian. Kemudian pelakunya ini atau yang melakukan proses delete itu siapa? Jadi tentu yang login dong. Makanya di sini saya ada select ID user untuk mendapatkan ID siapa yang login untuk digunakan dalam insert into tabel trash. Jadi ini yang login ID users. Kemudian ketika setelah di insert into ke tabel trash, barulah di delete from dari data yang ada di tabel PRF berdasarkan ID-nya. Jadi nanti ketika dijalankan seperti ini ya, misalkan saya mau hapus yang ini ya. Kita delete. Oke. Datanya terhapus di dalam sistem. Di database-nya harusnya dia hilang nih ya, PRFS yang 003. Dia menghilang ya. Kemudian di tabel trace harusnya dia ada. Istilahnya dia sudah dibuang ke sana karena datanya sudah nggak kepake. Ini ya, yang tadi. ID proses ini adalah ID dari si data yang tadi, yang PRFS 003. Jadi ya sistemnya sama seperti kita menghapus sebuah memori, misalkan foto yang ada di dalam Windows kita, di laptop kita, kemudian kita hapus, dia menuju ke trash. Jadi seperti itu. Cuman bedanya di sini jangkanya itu permanen ya. Kecuali kalau misalkan tabel trash-nya ini ada yang hapus di dalam database-nya, bukan di aplikasinya. Kemudian untuk cara yang terakhir bisa menggunakan trigger ya.
untuk triggernya itu basicnya dia sama seperti cara yang kedua, hanya saja di sini dia menggunakan trigger. Jadi misalkan nama triggernya, kemudian before delete on tabel PRF, karena di sini kita menggunakan tabel PRF, maka dia akan melakukan insert data terlebih dahulu, ya, insert data terlebih dahulu ke dalam tabel trash tadi. Kemudian barulah dia akan delete data yang ada di tabel PRF berdasarkan ID-nya, berdasarkan data yang dihapus. Berdasarkan ID PRF yang dihapus, itulah yang akan diinsert ke tabel trash. Cuman di sini saya lebih suka menggunakan codingan seperti ini ya dibanding menggunakan trigger, karena menurut saya 2 kali kerja. Kita tetap akan membuat function delete-nya ini, kemudian kita akan membuat lagi sebuah trigger di database. Jadi menurut saya 2 kali kerja, ya udah sekali aja langsung buat di sini gitu loh. Juga kan fungsinya sama. Baik, itu tadi ketiga cara yang bisa saya berikan mengenai menangani proses delete yang seharusnya kita meletakkannya di suatu tabel ataupun memberikannya sebuah status, ataupun bisa jadi kita membuat trigger untuk mengatasi hal tersebut. Cara-caranya sudah saya berikan, kalian tinggal pilih salah satunya. Oke, sekian saja. Sekali lagi, jangan mencoba untuk menghapus data, tetapi buatlah dia supaya tidak terlihat di dalam aplikasi, tapi sebenarnya dia ada di database atau terrecord di dalam database. Entah dia mau kalian buatkan status atau kalian mau menempatkannya di beda tabel. Asalkan di dalam tabel yang berbeda itu kalian bisa menemukannya nanti. Jadi buatlah supaya datanya itu bisa dikelompokkan meskipun dia berada di dalam tabel yang sama, supaya nanti ketika dicari itu gampang menemukannya. Maka sekian yang bisa saya sampaikan mengenai studi kasus hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.